Yang pertama kita masuk cahaya. Cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup. Contohnya yaitu pada proses fotosintesis, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Cahaya adalah sebuah energi yang memiliki bentuk berupa gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Benda dapat dikatakan sebagai sumber cahaya ketika benda-benda mampu memancarkan gelombang cahaya. Contohnya seperti lampu, cahaya matahari, lilin, api, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berkas cahaya ini digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah berkas menyebar atau divergen. Ini merupakan berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Yang kedua adalah berkas cahaya sejajar, yaitu berkas cahaya yang sejajar satu sama lain. Dan yang ketiga adalah berkas mengumpul atau konvergen, yaitu berkas cahaya yang menuju satu titik tertentu. Nah, di samping adalah arah sinar cahayanya. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya mempunyai sifat merambat lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat berdasarkan dapat atau tidaknya benda dalam meneruskan cahaya. Contohnya pada cahaya merambat lurus yaitu sinar lampu senter yang merambat lurus, cahaya yang masuk pada celah ruangan seperti ventilasi atau jendela. Dan ini adalah contohnya. Yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi ini merupakan proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya ini terdiri atas dua, ada pemantulan baur dan juga pemantulan teratur. Pemantulan baur ini merupakan pemantulan cahaya oleh permukaan yang tidak rata, contohnya seperti batu, aspal, dan juga air. Sedangkan pemantulan teratur ini merupakan pantulan cahaya oleh permukaan bidang pantul yang rata. Contohnya seperti cermin. Contoh dari cahaya dapat dipantulkan yaitu pantulan cahaya senter ke cermin. Di sini ada bunyi hukum pemantulan cahaya, di mana bunyinya adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul ini terletak pada satu bidang datar. Dan yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, anak-anak, tolong diingat ya, hukum pemantulan cahaya. Yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan merupakan pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang mempunyai beda kerapatan. Contohnya, yang pertama yaitu kolam yang terlihat dangkal karena airnya jernih. Yang kedua, pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air jernih. Dan yang ketiga adalah ikan dalam akuarium terlihat lebih besar. Nah, ini contohnya pensil yang terlihat patah pada saat dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air jernih. Selanjutnya yang keempat yaitu cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini terjadi karena benda bening ini mampu meneruskan cahaya. Contohnya yaitu sinar atau cahaya dari lampu senter yang diarahkan pada benda bening.
Lalu yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari yang biasa tampak terlihat berwarna putih, tapi sebenarnya cahaya matahari tersusun dari cahaya dengan berbagai warna atau polikromatis. Contohnya yaitu pelangi. Pelangi akan terlihat sehabis hujan. Jadi pelangi ini terbentuk dari cahaya matahari yang mengalami pembiasan oleh titik-titik air hujan. Dan sifat yang terakhir adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium sehingga membuat cahaya dapat merambat tanpa menggunakan medium. Misalnya seperti matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa. Dan gelombang cahaya dari matahari ini akan memancarkan ke segala arah hingga sampai ke bumi walaupun melalui lingkungan ruang hampa udara. Selanjutnya kita masuk ke pembentukan bayangan pada cermin. Ya, kita tahu bahwa cermin itu merupakan kaca bening yang salah satu permukaannya dilapisi raksa sehingga dapat memantulkan cahaya yang diterima. Yang pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Proses pembentukan bayangan pada cermin datar ini menggunakan hukum pemantulan cahaya. Tadi sudah dikasih tahu ya, bunyi dari hukum pemantulan cahaya. Untuk mempermudah pembentukan bayangannya, ini diambil sinar-sinar yang datang dari kedua ujung benda. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar yaitu yang pertama maya atau semu, ini karena bayangannya tidak dapat ditangkap layar. Yang kedua, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Yang ketiga, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Dan yang keempat adalah posisi bayangan ini berlawanan dengan posisi benda. Nah, di sini ada gambar pembentukan bayangan pada cermin datar. Contoh dari cermin datar itu adalah cermin rias. Jadi pada saat kita berkaca, terdapat pantulan bayangan, ya. Persamaan perbesaran bayangan pada cermin datar yaitu rumusnya adalah M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S sama dengan 1. Di mana M itu adalah perbesaran bayangan, H aksen adalah tinggi bayangan, H adalah tinggi benda, S adalah jarak benda, dan S aksen itu adalah jarak bayangan. Nah, anak-anak, ini ada token agar kalian bisa masuk ke link soal. Pemantulan cahaya oleh cermin lengkung. Jadi cermin lengkung ini merupakan cermin yang permukaannya melengkung. Ada dua jenis, yaitu cermin cekung dan juga cermin cembung. Yang pertama adalah cermin cekung. Merupakan cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung atau melengkung ke dalam. Cermin cekung ini bersifat mengumpulkan cahaya sehingga disebut cermin konvergen atau positif. Pada cermin cekung ini terdapat 3 sinar-sinar istimewa. Kalian bisa lihat di gambar ya anak-anak. Yang pertama itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama cermin. Ini akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Dan gambar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan atau M, kemudian akan dipantulkan melalui titik M.
Ya, itu adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Selanjutnya adalah cermin cembung. Cermin cembung ini bersifat menyebarkan sinar sehingga disebut juga cermin divergen atau negatif. Dan cermin cembung ini banyak digunakan untuk kaca spion. Sama halnya dengan cermin cekung, cermin cembung juga memiliki sinar-sinar istimewa. Ya, yang pertama, gambar yang pertama itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama cermin dan akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Dan gambar yang kedua, itu adalah sinar datang melalui titik fokus, kemudian akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan gambar yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, ini akan dipantulkan kembali. Ya, jadi seolah-olah besar dari titik pusat kelengkungannya. Ya. Lalu kita masuk ke lensa. Lensa ini merupakan benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa dibagi menjadi dua, ada lensa cekung dan juga cembung. Yang pertama ada lensa cembung. Jarak fokus dan jari-jari lensa cembung ini selalu bernilai positif, sehingga disebut juga lensa positif atau konvergen. Lensa cembung ini digunakan untuk orang yang mempunyai cacat mata hipermetropi atau rabun dekat, mikroskop, lup, kamera, dan juga teropong. Pada lensa cembung, ini terdapat sinar-sinar istimewa pada lensanya. Ya, kalian bisa lihat di gambar. Yang pertama itu, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus atau f1 di belakang lensa. Dan gambar yang kedua, sinar datang ini menuju titik fokus di depan lensa atau f2, ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan gambar yang ketiga, itu sinar datang melalui pusat optik lensa atau O, akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, di sini anak-anak ada sifat-sifat bayangan pada lensa cembung. Kalian bisa lihat ya. Selanjutnya, kita masuk cekung. Lensa cekung atau lensa negatif divergen ada lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Ini biasanya digunakan untuk orang yang mempunyai cacat mata miopi atau rabun jauh. Sifat bayangan pada lensa cekung ini selalu maya, tegak, diperkecil, dan berada pada di ruang pertama. Sama dengan lensa cembung, lensa cekung juga mempunyai sinar-sinar istimewa. Ya, lihat di gambar yang pertama, sinar datang ini sejajar sumbu utama dan akan dibiaskan jadi seolah-olah berasal dari titik fokus yang aktif atau f1 di depan lensa. Untuk gambar yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus atau f1 di depan lensa dan akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan gambar yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa, ini akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ya. Di sini ada persamaan yang berlaku pada cermin dan juga lensa, di mana rumusnya 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Dan M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H.
Keterangannya, S itu adalah jarak benda, S aksen jarak bayangan, F adalah jarak fokus, M adalah perbesaran bayangan, H adalah tinggi benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan. Jadi anak-anak, kalian hafalkan rumus ini ya. Dan ingat, hal yang harus diperhatikan tentang cermin dan lensa ini sebagai berikut. Cermin cekung atau lensa cembung, fokusnya adalah positif. Ya. Kalau cermin cembung atau lensa cekung, F-nya atau jarak fokusnya itu negatif. Bayangan nyata, ya, jarak bayangannya positif, sedangkan bayangan maya, jarak bayangannya adalah negatif. Jadi anak-anak, tolong diperhatikan ya. Lalu ada kekuatan lensa, ini adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau memancarkan cahaya. Jadi kekuatan lensa ini berbanding terbalik dengan jarak fokusnya. Dan di sini terdapat rumusnya, jadi kekuatan lensa itu adalah P sama dengan 1 per F, F-nya dalam meter, atau P sama dengan 100 per F, tapi F-nya dalam sentimeter. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Minggu depan kita baru akan masuk ke perhitungan ya dari cermin dan juga lensa. Jadi Ibu minta belajar yang rajin dan juga tetap semangat. Ingat, jaga kesehatan kalian. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.